Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya ini semua? Semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Nah, perkenalkan sebelumnya nama Ibu Ma'rifatul Jannah NIM A5101800013. Ibu berasal dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. NIM Ibu A5101800013. Nah, hari ini sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sebelumnya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini, ada yang tahu kita akan belajar apa? Ya, betul. Kita akan belajar tentang bangun datar. Kita akan memahami apa saja jenis-jenis bangun datar. Kita akan mencoba untuk menghitung dan kita akan menerapkan serta menyebutkan bangun-bangun datar yang ada di sekitar kita, begitu. Selain itu, kita juga hari ini akan belajar tentang mengetahui sifat-sifat yang dimiliki masing-masing bangun datar. Nah, sebelumnya, Ibu mau tanya, di sini adik-adik tahu tidak contoh bangun datar yang ada di sekitar kita? Bisa sebutkan? Ya, yang pertama ada jam dinding yang berbentuk lingkaran. Yang kedua ada penggaris yang berbentuk persegi panjang. Yang ketiga ada figura. Betul, figura ada yang persegi panjang, ada yang persegi, bermacam-macam ya. Kalian sudah bisa menyebutkan. Apa sih itu bangun datar? Bangun datar merupakan bangun yang memiliki dua dimensi. Bangun datar itu sendiri terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu persegi panjang. Persegi panjang memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu memiliki sisi yang berhadapan sama panjang. Memiliki 4 sudut yang berbentuk siku-siku dan berbesar 90 derajat. Yang ketiga yaitu memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Yang keempat yaitu memiliki 3 simetrik lipat. Dan yang terakhir memiliki simetrik putar di tingkat kedua. Selanjutnya kita akan belajar tentang rumus persegi panjang. Persegi panjang mempunyai rumus yaitu rumus keliling sama dengan 2 dalam kurung P ditambah L. Dan rumus luas yaitu panjang dikali lebar. Contoh soal yang pertama yaitu berikut ini adalah sifat-sifat suatu bangun datar. Yang pertama, memiliki 4 sisi. Yang kedua, banyak titik sudut ada 4. Yang ketiga, keempat sudutnya berupa sudut siku-siku. Dan yang keempat yaitu banyak sisi yang sejajar ada 2 pasang. Yang terakhir yaitu adalah pasangan sisi yang sejajar sama panjang. Berdasarkan sifat-sifat bangun di atas yang telah disebutkan oleh Ibu, siapakah bangun tersebut? Yang A yaitu segitiga siku-siku, B yaitu persegi panjang, dan C yaitu belah ketupat. Ayo, siapa yang bisa jawab di sini? Ya, benar. Jawabannya yaitu persegi panjang. Karena persegi panjang memiliki beberapa sifat-sifat tadi yang telah disebutkan. Selain itu, kita beralih kepada perhitungan persegi panjang. Di sini sudah disediakan soal yaitu persegi panjang yang memiliki panjang 10 dan lebar 5 cm.
Diketahui ukuran panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Berapakah luas persegi panjang tersebut? Langkah yang pertama, tentukan rumus. Rumusnya adalah luas sama dengan panjang lebar, berarti panjangnya 10, lebarnya 5. Luas ditemukan dengan 10 dikali 5 sama dengan 50. Dengan satuannya yaitu sentimeter persegi. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Selanjutnya kita akan belajar tentang persegi. Sifat bangun datar berikut ini. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Yang kedua, keempat sudutnya adalah sudut siku-siku. Yang ketiga yaitu memiliki 4 simetrik lipat. Bangun apakah ini? Yang A belah ketupat, B jajar genjang, C persegi, dan D persegi panjang. Siapakah aku? Ya, persegi. Aku adalah bangun persegi yang memiliki sifat-sifat tersebut. Nah, selain itu kita akan belajar juga bagaimana cara menghitung persegi. Bagaimana cara menghitung persegi jika ditanya keliling. Luas kita udah belajar tadi sisi dikali sisi. Sisinya dikali sisi atau sisi kuadrat. Sedangkan keliling kita bisa tahu rumus dari keliling yaitu 4S atau S ditambah S ditambah S ditambah S ditambah S hingga ada 4 karena sisinya terdiri dari 4. Yaitu salah satu sisinya memiliki sisi 5 cm. Jadi kita hitung 5 4S berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20 atau 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi jawabannya adalah 20 cm persegi. Bangun yang selanjutnya yaitu bangun segitiga. Bangun segitiga merupakan bangun yang memiliki 3 sisi. Sifat-sifat bangun segitiga ini yang pertama yaitu ada jenis segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki 3 sisi yang sama dan sudutnya sama besar yaitu 60 derajat. Yang kedua ada segitiga sama kaki yaitu memiliki 2 sisi yang sama panjang. Memiliki 2 sudut yang sama besar. Lanjut yang ketiga yaitu ada jenis segitiga sembarang. Ketiga sisinya tidak berhaturan atau panjangnya berbeda-beda. Dan ketiga sudutnya tidak sama besar. Dari segitiga kita bisa menghitung luas. Luas segitiga dihitung dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Dan keliling sisi dikali sisi dikali sisi. Ibu memiliki soal yaitu segitiga yang memiliki 3 sisi yang sama panjang. Siapakah aku? Yang pertama, segitiga siku-siku. Yang kedua, segitiga B. Yang B segitiga sama kaki. Dan yang C segitiga sama sisi. Yang D segitiga sembarang. Segitiga yang memiliki 3 sisi yang sama panjang. Siapakah aku? Ya, benar. Segitiga sama sisi. Aku adalah segitiga sama sisi yang memiliki 3 sisi yang sama panjang. Selanjutnya, Ibu memiliki soal terkait perhitungan segitiga. Ibu memiliki soal jika ada sebuah segitiga lancip yang memiliki panjang 10 cm dan memiliki tinggi 8 cm. Berapakah luas dari aku?
Di sini kita menghitung. Alasnya 10, tingginya 8. Luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali 10 dikali 8 akan bertemu dengan 10 dicoret dengan 2 bertemu dengan 5. 8 dikali 5 sama dengan 40. Jadi jawabannya adalah 40 cm persegi. Jadi diketahui luas dari segitiga sama sisi ini adalah 40 cm persegi. Bangun datar selanjutnya yaitu jajar genjang. Jajar genjang memiliki beberapa sifat, yaitu memiliki 2 diagonal yang berpotongan dalam satu titik dan saling membagi antara kedua bagian atau kedua panjang. Sifat yang kedua yaitu simetris pada tingkat kedua, tidak memiliki simetris lipat. Jajar genjang mempunyai rumus yaitu luas. Luas kita bisa hitung dengan rumus alas dikali tinggi. Keliling bisa kita hitung dengan 2 kali alas ditambah 2 kali sisi miring. Selanjutnya ibu memiliki contoh. Yang pertama yaitu pernyataan berikut merupakan sifat-sifat dari bangun datar apa. Yang pertama yaitu memiliki 2 simetris putar. Yang kedua tidak memiliki simetris lipat. Yang ketiga sudut yang saling berhadapan sama besar. Yang keempat, memiliki 2 pasang sisi sejajar sama panjang. Bangun datar yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah bangun datar A, jajar genjang, B, trapesium, C, belah ketupat, dan D, persegi panjang. Siapakah aku? Betul sekali apa kata teman kita. Jawabannya adalah jajar genjang, yaitu yang A. Selanjutnya ibu memiliki soal tentang jajar genjang, bangun jajar genjang. Jajar genjang yang ibu miliki yaitu memiliki alas dan tinggi serta bidang miring. Tingginya adalah 12 dan alasnya adalah 28. Berapakah aku? Luas jajar genjang bisa kita hitung dengan alas dikali tinggi. Artinya kita kalikan 12 dikali 28. Berapa adik-adik semua? 336 cm persegi. Betul, tepuk tangan semuanya. Materi selanjutnya yaitu kita beralih ke bangun datar trapesium. Di sini ada yang tahu trapesium berbentuk seperti apa? Berbentuk seperti gambar pot, Bu, saat digambar. Iya, betul. Trapesium memiliki sifat yaitu memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Memiliki sepasang sisi yang sejajar tapi tidak sama panjang. Selanjutnya yaitu memiliki sudut di antara sisi sejajar sebesar 180 derajat. Rumus trapesium, kita bisa menghitung luas dan keliling dengan rumus sebagai berikut. Luas sama dengan setengah alas dikali tinggi dikali B dikali tinggi. Alasnya yang alasnya itu yang alas itu A atas, B bawah. A ditambah B, setengah A ditambah B dikali tinggi. Untuk keliling yaitu A ditambah B,
B ditambah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Ketemulah keliling. Ibu memiliki soal yang pertama, yaitu suatu bangun datar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu keempat sisinya tidak sama panjang. Sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Yang ketiga, keempat sudutnya tidak sama besar. Bangun datar apakah aku? A. Trapesium siku-siku. C. Trapesium sembarang. B. Trapesium sama kaki. Dan D. Belah ketupat. Keempat sisinya tidak sama panjang. Masuk di trapesium siku-siku? Tidak. Trapesium sama kaki? Tidak. Belah ketupat? Salah. Trapesium sembarang? Bisa jadi. Jadi jawabannya dilanjut dengan keempat sudutnya tidak sama besar. Berarti trapesium sembarang. Betul. Soal selanjutnya yaitu tentang bangun trapesium. Bangun trapesium memiliki tingginya itu berapa? Memiliki tinggi 18 dan memiliki alas 11 tambah 25. Yang atas berapa? 25. Jadi menghitung luasnya yaitu setengah dikali alas ditambah B bawah dikali dengan tinggi. Jadi setengah dikali dalam kurung 25 ditambah 25 ditambah 11 ditambah 11 dikali dengan tinggi 18. Maka ketemunya 648 cm persegi. Ya, selanjutnya kita lanjut ke bangun layang-layang. Bangun layang-layang memiliki beberapa sifat, tidak beda dengan bangun-bangun datar yang lainnya. Sifat yang dimilikinya yang pertama yaitu mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang, mempunyai satu pasang sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, mempunyai 4 titik sudut. Dan yang selanjutnya, diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Dan salah satunya diagonal bangun tersebut memisah dua sama panjang diagonal yang lain. Yang terakhir yaitu hanya mempunyai satu simetrik lipat. 1. Rumus dari layang-layang yaitu ada rumus luas dan rumus keliling. Luas layang-layang kita bisa hitung dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Atau kita bisa lebih persingkat, diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Selanjutnya kita ke keliling. Bagaimana cara menghitung keliling layang-layang? Keliling layang-layang kita bisa hitung dengan 2 dalam kurung A plus C. Atau kita juga bisa hitung dengan A plus B plus C plus D yang ada di layang-layang. Ibu memiliki soal yaitu yang pertama, sebuah bangun datar mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, dua pasang sisi yang berhadapan atau berdekatan sama panjang. Tepat sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Siapakah aku? A. Persegi panjang. Salah. B. Belah ketupat. Salah. C. Layang-layang. Ya, betul. Dan D. Trapesium. Salah. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada bangun layang-layang dengan kita akan menghitung luas bangun dari layang-layang. Luas layang-layang dengan diketahui diagonal 1 adalah 6 cm dan diagonal 2 adalah 20 cm. Berapakah
luas dari aku. Langkah pertama yaitu menentukan rumus. Luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 sama dengan setengah dikali 6 dikali 20. Bertemulah 120. 120 masih dibagi setengah atau dibagi 2. Berarti ketemulah 30. Oh salah, ya betul. Berapa adik-adik semua? 120 dibagi 2 bertemu 60. Ya, tepuk tangan. Jadi jawabannya adalah 60 cm persegi. Bangun selanjutnya yaitu adalah bangun belah ketupat. Belah ketupat memiliki beberapa sifat-sifat. Yang pertama yaitu memiliki sisi yang sama panjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, serta dibagi 2 oleh diagonal dengan sama besar. Yang ketiga, diagonalnya saling berpotongan, sama panjang, dan saling tegak lurus. Yang ketiga yaitu memiliki 2 sumbu simetrik, memiliki 2 simetrik lipat, dan 2 simetrik putar. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang rumus belah ketupat. Belah ketupat memiliki luas dan keliling. Luas belah ketupat kita bisa hitung dengan rumus setengah dikali D1 dikali D2. Keliling sama seperti sebelumnya, kita juga bisa menghitung dengan 4S atau A plus B plus B plus B plus B, atau semua sisinya dijadikan satu atau dijumlah gitu. Ibu memiliki contoh soal yang pertama yaitu siapakah aku? Bangun ini memiliki sudut yang berhadapan sama besar, memiliki 2 simetrik putar. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang berpotongan di satu titik dan saling membagi menjadi 2 bagian sama panjang. Yang terakhir, sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Siapakah aku? A. Jajar genjang, B. Persegi panjang, C. Persegi 4, dan D. Belah ketupat. Betul, jawabannya adalah belah ketupat. Selanjutnya kita akan belajar tentang belah ketupat, bagaimana cara menghitungnya. Luas daerah dengan diketahui AC adalah 36 dan BD adalah 27. Luas dihitung dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 atau diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Jadi 36 dikali 27 lalu dibagi 2 bertemu 486 cm persegi. Apakah sudah bisa? Sudah jelas? Ya, kita lanjut ke bangun yang terakhir. Bangun ini contohnya adalah jam dinding. Artinya kita akan belajar tentang bentuk bangun datar lingkaran. Lingkaran memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Memiliki simetrik putar tak terhingga. Artinya lingkaran bisa diputar kemana saja. Yang kedua yaitu simetrik lipat serta sumbu yang tak terhingga. Dan yang terakhir tidak memiliki titik sudut. Rumus dari lingkaran ini yaitu yang pertama luas sama dengan Pi R kuadrat atau Pi dikali R dikali R. Dan selanjutnya ada keliling lingkaran, kita bisa lihat, kita bisa hitung dengan K sama dengan Pi dikali D. Pi D, 2 Pi D. Nah, jika diameter yang diketahui rumusnya yaitu 2pi dikali D. Selanjutnya ibu telah menyediakan soal yaitu ada 2 buah layang-layang, ada 2 buah yang diketahui dengan jari-jari sebesar 14 cm.
Tentukan luas lingkaran tersebut. Luas lingkaran kita bisa hitung dengan pi r kuadrat. Pi-nya, kalau diketahui jari-jarinya 14, maka pi-nya 22/7. 22/7 bisa digunakan apabila angka dengan kelipatan 7. 22/7 dikali 14 dikali 14, bertemulah 616 cm persegi dengan jawaban D. Oke adik-adik, kita telah sampai. Hari ini kita telah belajar apa saja bangun datar dan apa saja rumus-rumus dari bangun datar serta sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun datar tersebut. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan? Oke, baiklah. Jika tidak ada yang mau disampaikan, hari ini kita sudah belajar tentang bangun datar. Hari esok kita akan belajar tentang bangun ruang. Jangan lupa belajar dan silakan dikerjakan LKBD dan tugas yang telah Ibu berikan. Dan kalian, Ibu harap tetap menjaga kesehatannya di rumah. Sekian pembelajaran yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian dari Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan.